Silakan duduk, terima kasih worship team, Willy dan tim, terima kasih luar biasa sekali. Saya mengundang Anda untuk membuka Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Terima kasih Pastor Muksin sudah mengundang saya. Terakhir saya khotbah di sini 5 bulan yang lalu. Nah sebelum 5 bulan yang lalu, 5 bulan sebelumnya saya diundang lagi berkhotbah di sini. Jadi saya sudah khususkan 5 bulan kemudian, jadwal saya sudah kosongkan Pak Muksin. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Garis bawahi kata diundang juga di situ. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung atau kurang lebih 20 galon, kalau dikalikan 3,78, ada banyak sekali air yang ada di situ. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Pastor Muksin sudah menyusun bahwa dalam 7 minggu ke depan kita akan berbicara mengenai 7 mujizat yang ada di dalam kitab Yohanes. Dan terima kasih Pastor, kita memulai dengan air menjadi anggur dan saya merasa kehormatan untuk menjelaskan bagian yang penting ini untuk kita semua. Dan kitab Yohanes memiliki beberapa hal yang berhubungan dengan 7 angka kesempurnaan. Ada 7 perkataan Yesus, I am saying, aku adalah air hidup, aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik, dan lain sebagainya. Ada 7 mujizat yang ada di sini yang akan kita lihat, dan pagi ini kita akan melihat sesuatu yang sungguh-sungguh nyata, dan saya ingin menjelaskan bahwa apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah sesuatu mujizat yang nyata yang terjadi. Pada waktu saya masih kuliah, saya mengundang seorang dosen dari seminari baptis untuk mengajar dan dia berkata kepada saya seperti ini. Dia berkata, Ron, Pastor Alex akan senang dengan hal ini. Dia berkata, Ron, apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu hanyalah mempercepat proses kimia. Saya berkata proses kimia karena air menjadi anggur, H2O air, jika bertambah dengan O2 dan akan menjadi anggur. Dan saya karena nggak ngerti apa-apa pada waktu itu saya berpikir ya lucu juga ya, kalau gitu kita taruh air di atas genteng rumah kita dan kita tunggu 6 bulan, 1 tahun kemudian kita panen anggur. Dan harus hati-hati dengan paham-paham seperti ini karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah nyata bahwa air menjadi anggur tidak mungkin merupakan suatu percepatan dari proses kimia. Dan saya belajar lagi ternyata ada asam tartar yang merupakan unsur kimia yang ada di dalam anggur. Jadi tidak bisa kita membuat, ada orang-orang kalau Anda lihat di YouTube, di Google dan sebagainya, ada orang yang mencoba berkata, ya kita dapat melakukan sesuatu, mencampur dalam proses laboratorium dan membuat air menjadi anggur. Dan masalahnya adalah Anda tidak bisa meminum apa yang dikatakan di situ. 7 mujizat yang dikatakan di dalam Injil Yohanes adalah Anda akan lihat selama 7 minggu ini. Saya harap Anda mengikutinya dan saya yakin hamba-hamba Tuhan di sini akan menjelaskan dengan luar biasa bagaimana 7 mujizat ini akan menolong kita untuk memahami poin dari segala sesuatunya adalah siapa Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Dan kita akan lihat di dalam bagian firman Tuhan ini apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan ketika berbicara mengenai pernikahan. Dan saya bertanya, mengapa ketika Yesus memilih mujizat pertama yang dia ingin lakukan, dia memilih bukan sesuatu yang kelihatannya spektakuler. Anda tahu bahwa memberikan makan kepada 5.000 orang lebih adalah sesuatu yang spektakuler, tetapi Tuhan tidak memilih itu menjadi mujizat pertama dia.
Mengapa dia tidak memilih mujizat pertamanya dengan membangkitkan Lazarus, spektakuler, orang mati dan dibangkitkan kembali. Tetapi Yesus memilih untuk melakukan mujizat pertamanya dengan hadir di tengah keluarga. Yesus hadir di tengah keluarga dan melihat ada masalah yang luar biasa terjadi pada saat itu ketika mereka kehabisan anggur. Anda harus tahu memahami konteks kebudayaan dan kita tahu bahwa pernikahan adalah sesuatu yang amat sangat penting. Pada waktu Lena dan saya memilih hari, bukan tanggal pernikahan, hari pernikahan. Kami menikah hari Kamis. Ada yang pernah menikah hari Kamis? Ada yang menikah hari Kamis? Nggak ada kan? Hari Sabtu, hari Minggu, paling banter hari Jumat. Oke? Hari Kamis, kenapa? Bukan karena tanggal baik, bukan karena apa, tetapi gedung yang kami mau pakai itu paling murah hari Kamis. Dan ada special diskon sebelum tanggal 17 Mei itu adalah hari yang terakhir kali diskon. Jadi kita pikir, yaudahlah gini lah. Kalau orang sayang sama kita dan mau datang ke pernikahan kita, mau hari Rabu, mau hari Selasa, mereka akan datang juga anyway, Sabtu Minggu. Tapi orang-orang datang kepada saya dan berkata, kenapa sih nikahnya hari Kamis? Jadi begini saya katakan. Kalau Sabtu kan setelah itu kalian capek, Minggunya terganggu pelayanan. Kalau Minggu kan nanti mengganggu jadwal pelayanan, jadi kami pilih hari Kamis. Padahal yang sebenarnya adalah supaya murah. Sepertiga dari orang yang datang salaman berkata, kenapa sih hari Kamis kawinnya lo? Kenapa sih hari Kamis? Semua orang punya sesuatu yang spesial di dalam hari pernikahan. Sesuatu yang luar biasa dan untuk kebudayaan orang Yahudi pada waktu kalau Anda melihat pada hari yang ketiga, karena pesta mereka panjang, pesta mereka bukan hanya satu hari, pesta mereka berhari-hari. Dan mereka melakukan sesuatu dan pada hari yang ketiga ketika segala sesuatu sudah berjalan dengan baik, anggur habis. Nah, Anda harus pahami bahwa anggur adalah sesuatu yang amat sangat penting di dalam adat istiadat Yahudi, apalagi di dalam pernikahan orang Yahudi. Pernikahan tidak sah kalau tidak ada anggur. Nah, kalau orang-orang Medan sama orang Ambon mungkin babi yang menjadi ya. Jadi pada waktu saya bawa Lena ke Ambon untuk diterima sebagai istri, pada waktu kami menikah karena dia bukan orang Ambon, oh lebih dari itu Pak, mereka berkata seperti pada saya, Ron, istrimu tidak sah menjadi orang Ambon kalau kamu tidak potong 2 ekor babi. Baru kawin belum punya uang 2 ekor babi kayak bagaimana ya. Insinyur teknik mesin kan lebih pintar lagi daripada orang Ambon. Saya beli babi-babi kecil aja beneran, 2 ekor kecil-kecil kita beli ya 2 ekor juga jadinya kan. Tuh yang penting kan garisnya berapa ukurannya. Ada hal yang penting ketika kita melihat bagaimana ketika kita melihat ada sesuatu yang kita harapkan terjadi di dalam rumah tangga kita ketika ada masalah yang besar. Masalah yang luar biasa terjadi ketika anggur habis di dalam pernikahannya. Ada 3 hal yang saya rindu dapat kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ketika Anda mengutamakan kehadiran Yesus sebagai Tuhan di dalam keluarga Anda. Yang pertama kita akan melihat mengutamakan kehadiran Yesus sebagai Tuhan di dalam keluarga Anda. Dan yang kedua Anda menjadikan ketaatan, memberikan ketaatan yang total kepada Yesus di dalam masalah Anda. Dan yang ketiga memuliakan karya Yesus di dalam keberhasilan hidup Anda. Yang pertama, mari kita lihat apa yang saya maksudkan ketika kita berbicara mengenai mengutamakan kehadiran Yesus sebagai Tuhan di dalam keluarga Anda. Dikatakan pada hari ketiga ada pernikahan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pernikahan itu. Kemungkinan besar ini adalah saudara dari Yesus sehingga ibu Yesus memiliki peranan yang penting di dalam pernikahan tersebut. Dan dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga di dalam pernikahan tersebut. Dan kita melihat sesuatu yang penting di dalam hal ini adalah ketika mereka yang melangsungkan pernikahan tersebut merasa penting untuk mengundang Yesus. Kita tidak tahu apakah mereka sungguh sudah tahu siapa Yesus sesungguhnya. Saya yakin masih banyak dari mereka yang belum tahu karena ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Nah, tetapi perhatikan bahwa ketika Yesus diundang ke dalam pernikahan tersebut, Yesus baru diundang hanya sebagai tamu di dalam pernikahan tersebut. Yesus tidak diundang sebagai seorang yang memiliki peranan yang penting di dalam pernikahan tersebut. Tetapi ketika mereka ada kehabisan anggur, yang saya lihat adalah kemudian ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Rupanya Maria adalah orang yang cukup tahu seluk-beluk mengenai dapur dan lain sebagainya pada pernikahan itu. Sehingga kemudian dia berkata ada masalah besar, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus bukannya tidak sopan kepada ibunya, dia berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu?
Ada sesuatu yang harus kita koreksi di sini karena ada saudara-saudara kita yang lain percaya bahwa ketika kita memiliki keperluan di sesuatu, ketika kita memiliki pergumulan, maka kita berdoa kepada Maria dan Maria di surga akan berkata kepada Yesus, tolong jawab pergumulan dari Pastor Alex Sucipto. Kita tidak berdoa kepada Maria, tapi kita berdoa kepada Yesus. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 2 bukanlah suatu teologi yang mengenai apa yang harus kita katakan kepada Allah Bapa di surga melalui Maria ketika kita memiliki pergumulan. Yang harus kita lakukan adalah kita datang langsung kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda harus pahami bahwa pada saat Yesus ada di dalam pesta pernikahan tersebut, dia bukan siapa-siapa, dia bukan dianggap oleh siapa-siapa, dia hanya tamu saja, tetapi Maria tahu apa yang dapat dilakukan oleh Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka kehabisan anggur? Dia adalah Tuhan, dia tahu segala sesuatunya, tetapi dia tahu waktunya belum tiba. Dan kemudian dia berkata kepada Maria, waktuku belum tiba. Dan Maria berkata, apa saja yang dikatakan kepadamu? Dia berkata kepada para pelayan, buatlah itu. Nah, kita tidak melihat pemimpin pesta ada memiliki peranan di situ sampai ayat ke-8, ayat ke-9. Anda harus tahu bahwa pemimpin pesta memiliki peranan penting dalam saat itu karena dia yang mengendalikan semuanya, master of ceremony atau ketua panitia pernikahan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus melihat bahwa ketika Yesus diundang di dalam keluarga itu, ke dalam pernikahan keluarga tersebut, tadinya Yesus hanya dijadikan tamu biasa saja, tetapi yang dilakukan oleh Maria adalah menjadikan Yesus sebagai yang paling penting di dalam pesta pernikahan tersebut. Dan saya ingin Anda memperhatikan ini ketika Anda merenungkan mengapa kemudian Maria berkata kepada Yesus, lakukan itu. Dan murid-murid Yesus berkata kepada para pelayan, lakukan itu. Anda harus tahu bahwa di dalam pergumulan keluarga kita, bukan saja kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam rumah tangga kita, tetapi kita harus menjadikan hadirat Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuan di dalam keluarga kita. Saya senang sekali ada banyak keluarga di sini dan orang-orang yang ingin berkeluarga. Dan kita melihat bahwa sejak bulan Maret lalu sampai dengan sekarang ketika ada krisis seperti ini, ada banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga. Ada tingkat perceraian yang dikatakan semakin tinggi di beberapa negara dan mungkin juga di Indonesia. Ada masalah ketika orang suami dirumahkan ketika istri juga tidak memiliki pekerjaan. Ada masalah ketika orang tua tidak tahu bagaimana caranya mengajar online kepada anak-anak. Ada masalah ketika krisis kesehatan melanda. Ada masalah ketika segala sesuatu terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menghadirkan Yesus di dalam rumah tangga Anda? Dan apakah Yesus yang Anda percayai sebagai Tuhan sudah sungguh-sungguh menjadi Tuan? Saya sengaja memakai kata Tuan, supaya Anda tahu bahwa dia harus menjadi Tuan di dalam rumah tangga Anda. Ketika Yesus menjadi Tuan di dalam rumah tangga Anda sebagai suami, Anda harus tahu bagaimana berbicara kepada istri dan memperlakukan istri Anda seperti Yesus yang adalah kepala gereja memperhasihi gereja sebagai istrinya, sebagai mempelai wanitanya. Ketika Anda tahu bahwa Yesus adalah Tuan di dalam kehidupan keluarga Anda istri, harus tunduk kepada suami seperti gereja tunduk kepada Yesus Kristus dan tahu bagaimana berbicara kepada suami ketika tanggal 20 gaji udah habis. Anda harus tahu bagaimana sebagai anak berbicara kepada orang tua ketika Anda tahu bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan. Kita sebagai jemaat tahu bagaimana kita menjadikan Yesus Tuhan di dalam keluarga kita ketika kita sungguh-sungguh menghadirkan Yesus. Bukan saja di dalam keluarga, tetapi menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah ketika kemudian kita akan memberikan ketaatan yang total kepada Tuhan Yesus. Ada masalah besar yang terjadi di situ ketika mereka kehabisan anggur. Saya tadi katakan, luar biasa. Dan saya ingin Anda melihat sesuatu hal yang luar biasa dilakukan di situ di ayat 6. Di situ ada 6 tempayan. Ada 6 tempayan dan saya ingin Patrick menolong saya di sini. Ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Masing-masing isinya
2-3 buyung. Ada 6 tempayan dan Anda harus lihat bahwa 6 tempayan dari bejana di situ, 6 tempayan yang besar isinya 2-3 buyung atau perkiraannya kurang lebih 20 galon, dan Anda harus perhatikan bahwa ketika misalnya ini terjadi pada saat ini, Pak Brave saya pinjam galon aquanya sebentar, nanti saya balikin Pak Brave. Tempayan yang dipakai pada waktu itu adalah tempayan untuk pembasuhan. Orang Yahudi memiliki adat istiadat yang sangat ketat ketika mereka ingin masuk pesta. Jadi Anda harus tahu sekarang kita karena COVID kita harus pakai hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya. Orang Yahudi berkata, dari dulu kami juga cuci tangan terus kalau masuk ke dalam rumah karena berdebu dan lain sebagainya. Di depan rumah selalu ada tempayan-tempayan untuk pembasuhan atau untuk cuci kaki. Untuk cuci tangan, karena ketika mereka mau mencuci tangan ada ritual yang harus dilakukan ketika mereka mencuci tangan. 6 tempayan ini bukan tempayan-tempayan yang biasa diisi air ketika mereka akan memasak atau lain sebagainya. Dan saya sengaja mengambil ember di sini, saya ingin memakai Anda untuk menunjukkan kepada Anda sebenarnya yang dimaksudkan 6 tempayan itu adalah tempayan seperti ember seperti ini dalam ukuran yang cukup besar yang memuat 20 galon. Perhatikan di sini. Kalau itu terjadi pada masa ini dan Yesus berkata kepada para pelayan tersebut, isilah galon-galon aqua ini dengan air dan cedoklah. Mereka berkata sangat masuk akal karena ini tempat air minum, betul? Ini tempat air minum. Tetapi yang Yesus katakan, isilah tempayan tersebut, dan saya sengaja memakai ember ini untuk Anda tahu bahwa tempayan yang dimaksudkan itu bukan tempayan-tempayan yang bisa kita pakai untuk di dapur ketika kita masak. Tempayan untuk cuci kaki, tempayan untuk cuci tangan. Posisikan diri Anda di tempat para pelayan tersebut ketika orang yang tidak mereka ketahui siapa. Anda tahu bahwa Yesus belum melakukan banyak mujizat pada waktu itu dan mereka melihat Yesus dan berkata, isilah ember-ember tersebut dengan air. Oke. 1. Kedua, cedoklah. Oke, cedok aja. Ketiga, bawa kepada pemimpin pesta dan sajikan itu sebagai anggur. Maukah Anda melakukannya? Kalau Anda berada di tempat posisi dari para pelayan tersebut. Orang yang tidak dikenal kemudian memberikan perintah, dan perintah yang pertama adalah aneh, tempayan itu diisi air, tempayan yang kemudian air itu dicedok dan kemudian dibawa kepada pemimpin pesta dengan harapan air itu menjadi anggur. Saya tidak dapat membayangkan apa yang ada dalam benak mereka. Kalau saya, mungkin mujizat itu tidak terjadi. Bos, yang benar aja ini air. Dibawa. Iya kalau jadi anggur di depan pemimpin pesta. Kalau nggak jadi anggur bagaimana? Tetapi ada ketaatan luar biasa yang ditunjukkan oleh para pelayan ini. Dan mereka yakin bahwa ketika Yesus memberikan perintah, tidak ada lain, tidak bukan yang mereka lakukan adalah untuk mendengar dan taat kepada orang yang belum terlalu dikenal oleh mereka. Karena mereka berada di dalam situasi yang amat desperate. Para pelayan mengalami masalah. Kita tidak tahu pestanya mungkin masih 2-3 hari lagi, tetapi tidak ada anggur. Ketaatan seperti apa yang Anda sedang tunjukkan kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada Anda, Anda punya masalah di dalam kehidupan keluarga Anda punya masalah di dalam pernikahan Anda punya masalah antara anak dengan orang tua, Anda punya masalah antara Anda dengan bos Anda di kantor, Anda punya masalah, tetapi Yesus berkata, ada ketaatan yang harus Anda tunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat akan cerita ketika Naaman, panglima perang Aram yang menderita sakit kusta dan dia datang ke Israel dan kemudian bertemu dengan Nabi Elisa dan kemudian kata Elisa, mandi di sungai Yordan 7 kali. Dia berkata, kenapa enggak
lakukan sesuatu di depan tubuh saya sehingga kemudian hilang kusta saya. Kenapa lakukan seperti ini? Kemudian pegawai-pegawainya berkata, Tuhan, kalau nabi itu melakukan hal yang lebih sulit lagi, bukankah Tuhan akan melakukannya? Maka masa sekarang hanya untuk membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan nggak mau. Ada ketaatan yang dimiliki, yang ditunjukkan oleh Naaman sehingga dia kemudian dipulihkan dari penyakit kustanya. Masih ingat dengan 10 orang kusta yang bertemu dengan Yesus? Ketika mereka sakit kusta dan mereka datang dan Yesus berkata kepada mereka, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Anda tahu Yesus belum menyembuhkan mereka tersebut, tetapi mereka ditantang ketaatannya oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan mereka pulang bertemu dengan imam, mereka melihat bahwa mereka sudah disembuhkan. Dan mereka ketika diperintahkan oleh Yesus, mereka tidak bertanya, tapi Tuhan sembuhkan dulu kusta kami. Tapi Yesus berkata, taat, pergi, dan kemudian engkau akan disembuhkan. Bagaimana dengan contoh teladan ketaatan yang luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada kita ketika Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan, dan dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan yang ditunjukkan kepada kita, ketaatan yang menjadi standar di dalam kehidupan Kristen kita adalah ketaatan yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika dikatakan ia merendahkan dirinya dan bahkan taat sampai mati dan bahkan mati di atas kayu salib. Ketaatan apa yang Tuhan sedang tuntut dari Anda di dalam kehidupan Anda? Anda tahu bahwa sudah lebih dari 10 bulan saya berpisah dengan istri dan anak-anak, dan terima kasih untuk jemaat ini TLCC yang begitu luar biasa, Pastor Muxin dan para elders yang melayani, mendoakan, menjadi sahabat yang luar biasa. Tanpa mereka saya tidak segemuk ini sekarang. Tanpa saya tidak sekuat ini. Tanpa mereka saya tidak sekuat ini. Tetapi pada bulan Mei ketika saya sedang bergumul dan Tuhan saya berkata, Tuhan, nyatakan sesuatu, sampaikan sesuatu kepada saya, dan saya membaca renungan dan hanya ada 4 kata yang Tuhan katakan kepada saya. Bukan dari mimpi, bukan dari penglihatan atau apapun juga. Tetapi yang Tuhan katakan adalah be faithful and obedience. Tetaplah setia dan taat. Oke. Bagaimana kalau itu juga dikatakan kepada Anda yang sedang menanti Tuhan memberikan pekerjaan kepada Anda dan Tuhan berkata, be faithful and obedience. Bagaimana dengan Anda yang berkata, Tuhan kami sudah berdoa untuk pernikahan kami yang sudah 15 tahun ini dan ketika kelihatannya kami harus mengikuti orang-orang yang lain. Cerai. Dan Tuhan berkata, be faithful and obedience. Taat dan taat dan taat dan taat. Ada pepatah slide berikutnya. Saf, tolong, ketika saya mengutip seorang pengkhotbah di Amerika yang mengatakan sesuatu yang baik sekali. Kalau Yesus dapat mengubah air menjadi anggur, bayangkan apa yang dapat dia lakukan di dalam kehidupan Anda. Kalau dia dapat mengubah air menjadi anggur, bayangkan apa yang dapat dia lakukan di dalam masalah Anda, bayangkan apa yang dia dapat lakukan di dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir yang kita akan lihat di sini, apa yang terjadi ketika kita mau melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan, memuliakan Yesus di dalam keberhasilan kehidupan Anda. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, perhatikan kata ketika dikatakan tanda sebagai yang pertama. Saya percaya bahwa sebelum pernikahan di Kana ini tidak ada mujizat-mujizat apapun yang Yesus lakukan, baik sebagai orang dewasa, sebagai pemuda, maupun sebagai anak-anak. Nah, ada beberapa keyakinan di sana yang mengatakan di dalam kitab mereka bahwa Yesus pada waktu kecil sudah melakukan mujizat. Mereka mengatakan bahwa Yesus dapat membentuk burung, menjadikan burung dari tanah liat. Yesus sedang bermain dengan teman-temannya dan dia ambil tanah liat dan dia gumpul-gumpulin dan jadi 12 burung dan burung itu terbang. Lalu mereka mengatakan suatu saat ketika Yesus sedang bermain dengan teman-temannya, ada seorang anak gadis yang sedang membawa tempayan di atas kepalanya dan anak laki-laki mendorong dan tempayan itu jatuh dan Yesus kasihan, dan Yesus yang masih kecil ini kemudian bersabda, dan tempayan itu menjadi tempayan lagi, ada air di dalamnya.
Udah seperti kayak film-film yang lain aja. Nah itu mereka ambil dari namanya The Infancy Gospel of Thomas, Injil Thomas. Injil Thomas ada kurang lebih 12 pasal, kita tidak percaya bahwa itu adalah Injil seperti yang kita miliki di sini. Tapi kalau Anda baca Injil Thomas ada 12 pasal, ada hal-hal yang sangat amat tidak masuk akal yang terjadi. Misalnya ada seorang guru yang melihat Yesus ini pintar pada waktu dia berumur 5 tahun. Dan guru ini berkata kepada Yusuf, boleh nggak saya ajarkan anakmu ini di sekolah? Dan dikatakan guru ini merasa pintar sekali, tetapi karena kepintarannya gurunya marah dan gurunya kemudian menampar Yesus dan Yesus bersabda, gurunya mati. Saya berkata ini tentu saja tidak mungkin ada di dalam kehidupan Yesus yang nyata. Jadi ketika dikatakan ini adalah tanda yang pertama yang terjadi, ini adalah tanda dan sebelumnya belum ada tanda. Tetapi pertanyaannya adalah apakah sebelum peristiwa di Kana itu Yesus belum menjadi Tuhan? Anda harus tahu bahwa sebelum peristiwa Kana itu Yesus tetap adalah Tuhan, dia sudah menjadi Tuhan dan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Itu sebabnya para majus datang, para malaikat datang, para gembala menyembah ketika dia lahir di Bethlehem. Tapi ada hal yang harus Anda lihat ketika dikatakan Yesus menjadikan itu sebagai tanda yang pertama dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada dia. Ada satu tokoh di dalam cerita ini yang tidak mengucap syukur dengan apa yang terjadi dan tidak memuliakan Yesus dan tidak berterima kasih kepada Yesus ketika segala sesuatunya ini terjadi. Siapa? Pemimpin pesta. Pemimpin pesta. Yang diselamatkan mukanya oleh Yesus pada waktu itu. Yang harusnya kehilangan muka karena anggur habis. Tetapi kita tidak melihat sedikit pun, Alkitab mencatat, pemimpin pesta itu bersyukur, memuliakan Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi murid-muridnya memuliakan dia. Apa yang dapat kita pelajari di situ? Saya ingin bertanya, mengapa saya katakan memuliakan karya Yesus di dalam keberhasilan kehidupan Anda? Anda sudah berkati Tuhan? Anda mendapat pekerjaan yang baik? Anda mendapat karir yang baik? Anda mendapat usaha yang baik? Anda harus sadar bahwa sebelum semuanya itu baik, ada proses ketika Anda merangkak, berusaha, jatuh dan bangun, dan di dalam proses itu, Yesus selalu menyertai Anda. Dan ada banyak yang kita lihat ketika ada orang Kristen yang berhasil, dia melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah Anda memuliakan Tuhan di dalam segala sisi kehidupan Anda? Ada dua hal yang saya ingin pakai sebagai penutup di dalam bagian ini. Yang pertama, kalau Anda melihat catatan di dalam kitab Injil Yohanes, ada beberapa kali, 4 kali paling kurang ada referensi mengenai air di dalam Injil Yohanes. Yesus dan air. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2, air menjadi anggur. Yohanes pasal 4. Yesus berbicara kepada wanita Samaria itu. Akulah air hidup. Yohanes pasal 7, di tengah pesta, di tengah festival orang Yahudi, perayaan besar orang Yahudi, dia mengundang orang, dia berkata, marilah kepadaku mereka yang haus dan aku akan memberikan minum. Anda siap untuk yang berikutnya? Yang keempat, di atas kayu salib, dia berkata, aku haus. Bagaimana mungkin seorang yang mengubah air menjadi anggur berkata di atas kayu salib, aku haus? Bagaimana mungkin seorang yang berkata kepada wanita Samaria itu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan air yang hidup dan kau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Tetapi dia berkata di atas kayu salib, aku haus. Bagaimana mungkin seorang yang berkata kepada ratusan dan mungkin ribuan orang pada waktu itu, marilah datang kepadaku dan aku akan memberikan air yang hidup kepadamu. Tetapi di atas kayu salib ketika dia kehausan, dia berkata, aku haus. Bagaimana mungkin dia yang mengubah air menjadi anggur, dia yang berkata kepada orang itu, ada akulah air hidup, dia kemudian berkata, aku haus. Bukankah, apakah tidak mungkin bagi Yesus untuk mengubah awan itu menjadi minuman sehingga dia dapat minum? Mungkinkah itu dapat dilakukan? Ya, dia dapat melakukan ini, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia ingin menyerahkan nyawanya bagi Anda dan saya.
supaya kita semua dapat terus menikmati air hidup selama-lamanya di surga yang kekal. Dia sengaja untuk tidak mengubah awan menjadi air supaya dia tidak kehausan, supaya dia dapat menunjukkan kepada Anda betapa kasihnya dia kepada Anda dan saya. Dia yang sudah mengubah air menjadi anggur di dalam kehidupan Anda ketika ada masalah-masalah yang diubahkan, ketika ada problema-problema yang diserahkan. Dia memilih untuk tidak melakukannya karena kasihnya yang luar biasa besar kepada Anda dan saya. Mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Berikutnya yang kedua yang saya ingin pakai sebagai penutup adalah sedikit seperti joke, tetapi ada sesuatu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Saya tahu ada beberapa yang sedang mulai konseling pernikahan. Ada beberapa yang sedang siap untuk masuk ke dalam pernikahan. Saya ingat cerita seorang pria yang sudah 40-an tahun tetapi belum juga menikah. Jadi setiap kali dia datang ke pesta pernikahan, paman-pamannya selalu datang kepada dia dan berkata, kapan giliran kamu? Kapan? Anda yang telat menikahnya paling gak suka kita kan ya, setiap kali datang pernikahan dikatakan, kapan giliran kamu? Kapan giliran kamu? Akhirnya dia berpikir-pikir gimana caranya menghentikan paman-pamannya untuk nggak ganggu dia. Ya susah cari pacar, susah cari istri. Akhirnya pada saat pemakaman salah satu dari mereka, dia datang kepada paman-pamannya. Kapan giliran kamu? Kapan giliran kamu? Kapan giliran kamu? Setelah itu paman-pamannya diam, nggak berani lagi tanya, kapan giliran kamu menikah? Tapi bayangkan kalau Anda datang ke pesta pernikahan, Anda masih single dan Anda ada di pesta pernikahan dan Anda melihat apa yang ada dalam bayangan Anda? Kapan saya? Kapan saya? Semua begitu ya. Ada yang berkata, kapan saya? Tunggu duitnya cukup dulu. Kapan saya? Undangan sudah siap, tinggal nama wanitanya aja yang harus kita isi. Perhatikan bersama dengan saya. Pada waktu Yesus ada di pernikahan tersebut, dia melihat pernikahan tersebut. Dia melihat pesta pernikahan tersebut. Dan dia melihat ke depan. Dia yang adalah mempelai pria. Dan dia melihat ke depan saatnya nanti. Ketika akan terjadi pernikahan yang agung antara dia, mempelai pria, dengan gerejanya yang adalah mempelai wanita. Ketika dia ada di pernikahan tersebut, yang dia lihat bukan saja mereka yang sedang memiliki masalah karena kehabisan anggur. Yang dia lihat di pernikahan tersebut bukanlah suami istri yang sedang menikmati segala sesuatu di panggung dan tidak tahu ada masalah yang sedang Yesus selesaikan. Ketika Yesus ada di situ bukan saja segala sesuatu itu dia lakukan, tetapi dia melihat ke depan. Ketika suatu saat nanti ada pernikahan yang agung antara anak domba Allah dan gerejanya. Pertanyaannya untuk Anda dan saya adalah, apakah Anda akan berada di pernikahan agung tersebut? Firman Tuhan luar biasa, 66 kitab yang kita miliki diawali dengan persatuan antara dua manusia pertama yang diciptakan, Adam dan Hawa. Ditutup dengan pernikahan yang agung yang akan terjadi ketika Kristus sebagai mempelai pria bertemu dengan gerejanya mempelai wanita. Tetapi di tengah-tengahnya ada peristiwa yang penting ketika Yesus datang ke pernikahan yang sedang mengalami masalah tersebut. Karena dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Tuhan atas keluarga Anda. Tuhan atas pernikahan Anda. Tuhan atas problema kehidupan keluarga Anda. Tuhan atas masalah apapun yang Anda hadapi. Tuhan yang suatu saat nanti akan turun dari surga. Menjemput kita dalam suatu pernikahan yang agung. Persatuan yang luar biasa antara Kristus dan gerejanya. Pertanyaannya, siapkah Anda, yakinkah Anda bahwa Anda akan berada di saat itu? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Kita akan menundukkan kepala kita dan dengan pelan-pelan para musisi akan maju ke depan dengan lemah lembut. Saya ingin bertanya kepada Anda pada pagi hari ini, kalau Anda belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, di tempat Anda duduk saat ini, berdoa bersama dengan saya dan katakan, Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kehidupan saya, dan pagi ini saya mau mengambil keputusan yang paling penting.
untuk menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Pendeta Muksin akan maju ke depan dan memimpin saat undangan ini. Dan saya akan berdoa sebelum beliau akan datang. Apapun pergumulan Anda, apapun keputusan Anda. Mungkin ada di antara ini yang berkata, saya sudah berbakti selama beberapa bulan di sini. Dan saya belum menjadi bagian dari The Light Community Church. Adalah penting untuk menjadi anggota gereja. Dan Anda mungkin akan berkata kepada Pastor Muksin, saya mau menjadi anggota dari TLCC. Melayani. Mungkin ada di antara Anda karena COVID-19 selama 4-5 bulan ini, Anda lemah iman dan Anda tidak melayani lagi. Dan saat ini Tuhan berkata kepada Anda, saya mau Anda kembali setia melayani Tuhan. Saya mau Anda setia melayani, mengabdikan hidupnya. Mungkin ada di dalam ruangan ini yang Tuhan berkata, saya mau Anda melayani Tuhan sepenuh waktu. Menyerahkan hidup Anda untuk melayani Tuhan secara total. Anda mungkin memiliki karir yang baik. Anda mungkin memiliki usaha yang baik. Tetapi Tuhan berkata kepada Anda, aku akan memakai engkau lebih luar biasa lagi ketika engkau menyerahkan hidupmu untuk dipakai Tuhan. Dan terakhir, mungkin ada di antara Anda pagi hari ini yang belum dibaptiskan secara selam. 2 minggu lalu ada upacara pembaptisan yang luar biasa dan beberapa dari Anda dibaptiskan. Mungkin saat itu Tuhan berbicara kepada Anda harus dibaptiskan secara selam. Ketika hambanya datang di sini, apapun pergumulan Anda, nyatakan dengan cara apapun yang Pendeta Muksin akan katakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk air menjadi anggur yang boleh kami baca. Yang boleh kami imani bahwa peristiwa itu terjadi dan kami yang imani bahwa dalam kehidupan kami akan banyak perkara yang dapat kau lakukan juga untuk menolong problema kehidupan kami, untuk menolong masalah kami, untuk menolong masalah dalam pernikahan kami. Dan Bapa, hamba berdoa Tuhan Yesus, mungkin ada di dalam ruangan ini suami istri yang sedang bergumul dengan hubungan pernikahan mereka. Hamba berdoa Tuhan, mungkin dari mereka yang menyaksikan melalui layar handphone atau layar laptop mereka, komputer mereka. Ada dari mereka yang sedang bergumul suami dan istri. Dan hamba berdoa Tuhan, ketika Tuhan memulihkan pernikahan di Kana pada waktu itu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan, pulihkan pernikahan mereka. Ketika ada suami yang tidak setia kepada istrinya, istri yang tidak mau tunduk kepada suaminya. Mungkin itu di dalam ruangan ini. Mungkin itu di sana ketika mereka menyaksikan online. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bahwa kalau air dapat menjadi anggur, akan lebih mudah lagi bagi engkau untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di dalam pernikahan mereka. Apapun itu Tuhan, pada saat kami menyanyikan lagu undangan ini Bapa, hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau nyatakan saat ini Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Pastor.